Halo semua, banyak orang bermimpi memiliki tubuh berotot seperti Arnold Schwarzenegger. Mereka sanggup menghabiskan hari dan malamnya di game untuk mendapatkan tubuh seperti itu. Ada pula yang mengedit foto mereka, tetapi yang terburuknya adalah ada yang berani melakukan eksperimen seperti menggunakan obat untuk meningkatkan massa otot. Padahal itu memiliki dampak negatif pada kesehatan mereka. Bahkan terkadang percobaan seperti itu dapat berisiko tragis terhadap tubuh. Berikut ini manusia berotot palsu yang diperoleh dengan cara tak wajar, dan mari kita mulai. Arlindo de Souza. Arlindo de Souza berasal dari kota Madia Lindahe, Brazil. Pria berusia 40 tahun ini mengaku dia membentuk massa ototnya menggunakan metode tradisional. Lindo tahu bahwa ini bisa berindikasi sangat berbahaya, tetapi karena persaingan keras sehingga ia memutuskan untuk mengambil resiko dengan efek yang benar-benar berbahaya. Inspeksi pertamanya beberapa tahun yang lalu menyebabkan ia merasa sedikit pusing dan sedikit rasa sakit, tetapi dia tetap terus melanjutkannya demi mendapatkan otot yang besar, dan dia merasa hal ini adalah anugerah baginya. Dia bahkan selalu menepis fakta bahwa ia bisa saja kehilangan tangannya. Namun pada suatu waktu seorang temannya meninggal dunia karena melakukan serangkaian suntikan berbahaya. Hal itu sangat mengejutkannya, dan sejak saat itu dia memutuskan untuk berhenti melakukan suntikan. Dia kembali dengan rutinitas lamanya, namun masih menambahkan obat pada ototnya untuk membuat hasilnya lebih efektif dan lebih cepat. Dia juga berkonsultasi dengan petugas medis setempat, namun mereka menolak untuk membantunya karena mengambil resiko. Akhirnya Lindo harus menjaga dirinya tetap bugar tanpa suntikan dan masih tetap berharap menjadi yang terbaik. Kini dia menjadi bintang di antara penduduk setempat, dan meskipun penampilannya yang aneh, namun sangat populer di kalangan wanita. Greg Valentino. Seperti dalam olahraga lain, ada bintang dalam binaraga, dan ada pula yang tidak begitu populer. Greg Valentino dituduh membuat citra buruk untuk binaraga karena penipuan, yaitu menggunakan zat-zat ilegal. Greg adalah binaragawan yang tidak pernah ingin memiliki karir olahraga profesional. Binaraga hanyalah cara baginya untuk menghilangkan sekuritas remaja. Terkadang dia begitu tertarik dengan kegiatan ini sehingga menghabiskan seluruh waktunya di game pada usia 16 tahun. Dari lengannya yang berukuran 49 cm selama 10 tahun, ia berhasil menumbuhkan otot bisepnya menjadi 53 cm. Tetapi itu tidak cukup baginya. Suatu hari seorang temannya merekomendasikan untuk meningkatkan massa otot dengan menambahkan obat. Pada awalnya Greg menggunakan vitamin, tetapi setelah itu dia menambahkan suntikan jenis lainnya, sehingga merubah dirinya sebagai atlet tampan menjadi lebih mirip monster, karena suntikan itu membuat otot bisepnya semakin membesar. Romario Alves. Pria asal Brasil ini mulai menyuntikkan otot-otot sintetis dengan campuran minyak dan alkohol beberapa tahun lalu untuk memperbesar ototnya. Tapi begitu memulai, ia merasa sulit untuk berhenti. Dan saat berada di rumah sakit, Alves menyadari dia harus segera menghentikan kebiasaannya menyuntikkan otot sintetis. Dokter memberitahu bahwa lengan Alves mungkin perlu diamputasi karena bakteri yang menginfeksi jaringan dan menggerogoti dirinya. Selain itu, ginjalnya juga rusak berat akibat racun suntikan. Ramuan yang disuntikkan oleh Alves kemungkinan adalah sinitol. Zat ini menurut laporan umumnya mengandung minyak, obat bius penghilang rasa sakit, dan alkohol sebagai alat sterilisasi. Penggunaan zat ini dapat menyebabkan kerusakan saraf, serangan jantung, stroke, dan infeksi. Untungnya dokter mampu menyelamatkan lengannya dengan mengeluarkan otot-otot yang mengeras tersebut. Dia mengatakan dia masih menjadi binaraga, tapi sekarang dia berkomitmen untuk membangun tubuhnya secara alami. George Kahwagi.
Pengusaha dan politisi Meksiko, George Kahwagi adalah kasus yang sangat aneh dalam sejarah tinju karena dia tidak terlihat seperti atlet. George terlihat seperti boneka karena dia memiliki implan di dadanya dan bisepsnya. Dia telah menjalani banyak operasi plastik di wajahnya dan ototnya benar-benar palsu. Penggemar tinju dan media Meksiko yakin bahwa setiap pertarungan yang dilakukan George adalah hanya sekedar bisnis. Namun dia mengatakan bahwa ia mulai bertinju sejak usia 8 tahun. Selama karir amatirnya, George pernah bertarung 43 kali tanpa kekalahan dan 38 diantaranya berakhir dengan KO. Pada usia 33 tahun, George memutuskan untuk beralih ke liga profesional dan dia juga mulai memenangkannya. Valdir Segato. Valdir Segato pada awalnya diperkenalkan pada sinitol atau zat penguat otot yang populer dan dia mulai terpikat pada cairan itu. Pria ini secara teratur menyuntikkan sinitol ke dalam otot bisep dan dada selama bertahun-tahun. Meskipun sudah diperingatkan bahwa kebiasaan itu berisiko, ia tak juga dapat berhenti. Ukuran bisepnya semakin besar, hanya saja otot itu tidak tampak terlihat alami, tetapi seperti balon yang menggelembung. Walaupun demikian, Valdir tidak peduli, dia hanya ingin otot itu menjadi lebih besar, dan dia juga menyukai perhatian yang didapatkan dari orang lain karena ototnya itu. Valdir secara teratur memposting foto dan video dirinya di situs media sosial dengan akun bernama Valdir Sinitol. Justin Jedlicka. Justin terlihat seperti boneka manusia dan itu tidak mengejutkan karena hampir seluruh tubuhnya merupakan hasil kerja dari ahli bedah plastik. Selama hidupnya, pria ini telah menjalani banyak kali operasi plastik. Kita bahkan tidak dapat membayangkan berapa biaya yang dia keluarkan. Operasi plastik sudah seperti gaya hidup bagi orang kaya dan glamor sepertinya. Dia pertama kali operasi plastik pada hidungnya dan tak berhenti di situ. Dia ingin memiliki tubuh yang sempurna dan dia memasang silikon implan di dadanya agar terlihat menarik dan banyak perhatian. Tetapi semua orang sudah banyak yang tahu kalau bisep dan trisepsnya itu bukan didapat dari pelatihan di gym, melainkan entah berapa ribu dolar yang ditanamnya di tubuhnya itu. Suror Sultan. Dia lahir dan dibesarkan di Abu Dhabi. Ia memiliki gym sendiri dan gemar berolahraga, terutama binaraga. Ia memiliki gelar dalam bidang psikologi dan menganggap dirinya orang yang sangat baik. Dia tidak pernah pergi ke klub, tidak pernah minum-minum dan tidak memiliki kebiasaan buruk sama sekali. Tapi agak sulit untuk percaya ketika melihat ototnya, karena dia lebih suka menghabiskan waktunya di rumah dengan membaca buku. Tidak mungkin lelaki itu bisa menumbuhkan massa ototnya tanpa menggunakan produk khusus. Tentu saja harus memiliki banyak kerja keras dan dia memutuskan untuk mempercepat otot-ototnya membesar. Mustafa Ismail. Ternyata tidak semua orang bisa membuktikan jika seseorang menggunakan zat untuk meningkatkan massa otot, seperti yang terjadi pada Mustafa Ismail yang memiliki otot sangat besar di lengannya. Banyak yang tidak percaya bahwa lengan itu dicapai dengan latihan dan diet. Namun faktanya Ismail memegang rekor Guinness Book sebagai orang yang memiliki bisep terbesar. Banyak orang yang tidak bisa terima karena yakin dia menggunakan zat untuk menambahkan massa otot. Dan sejak saat itu banyak orang yang menggunakan bahan buatan untuk masuk ke dalam Book of Record. Akhirnya Ismail pergi ke Jepang untuk menjalani pemeriksaan, membuktikan bahwa otot-ototnya adalah asli. Dan berdasarkan hasil tes, para dokter menyimpulkan bahwa tidak ada jejak implan atau zat-zat ilegal di dalam tubuhnya. Dan namanya pun masih tercatat dalam Guinness Book. Tetapi tetap saja masih banyak orang yang meragukan keasliannya.
Ismail mengakui bahwa ia ditopang oleh hormon pertumbuhan dan penguat testosteron pada awal perawatannya. Namun ia mengklaim bentuknya saat ini adalah hasil dari diet yang mengandung 3000 gram protein per hari yang diserap oleh bisepnya.